janjiin ya, kita mau ngebahas ini vaksin TBC. TBC apa TBC? Kalau TB Simatupang, Fatmawati itu lurus dikit. Nah kalau ini TBC. Ini TBC ya? Tapi bacanya tuberkulosis. To be confirmed. TBC itu to be confirmed. TBC bener sih. Tapi daripada bingungnya kita langsung aja tanya. Ya kan? Sama yang ngerti ya kan? Nih. Sama bosnya Detik Health, redaktur pelaksana Detik Health, Mas Uyung. Selamat sore Mas Uyung. Hai. Selamat sore. Jadi Mas Uyung, TBC, TBC. Karena ada dua nih yang ngomong TBC, TBC. Kalau mau pakai C gitu ya mestinya TBC gitu ya. Oh TBC. Karena luas memang mau TBC. kalau pakai kan bahasa Indonesia T bukan C. Jadi TBC. Nah, ya, Tapi singkatan resminya TB sebenarnya. TBC-nya itu karena kebiasaan kita nyebutnya TBC ya TBC gitu. Oh, sebenarnya Tapi sebenarnya TB. TB gitu singkatan resminya. TB. Tuberkulosis ya. Teletabis. Bukan Pak. Bukan ya. Teletabis. Oh sama kayak baterai ABC, ABC. Padahal ABC yang bener. Padahal mungkin Iklan sorry. Maaf ya saya lupa. Mau Mas bercandaan. Yansa marah nih. Bercandaan. Siapa tahu kan nanti ada di sini Besok ya kan? BF di sini ya, baterai. Yoi. Nah Mas ini topik kita hari ini adalah membaca risiko percobaan vaksin TBC Bill Gates. Yes. Ya kan? Ini sempat heboh nih belakangan ini. Iya. Tapi kenapa sih Indonesia? Kenapa Yang nggak jadi- yang lain? Salah satunya. Jumlah kasusnya tinggi. Jadi kita terbanyak kedua di dunia setelah India. Setelah India, oke. Kenapa nggak India? Karena lagi Nggak tahu ya, Lagi mungkin perang. India masuk Lagi juga. perang. Soalnya kan Oh, oke. ini kan fase uji klinis fase 3 Hmm. di mana dibutuhkan jumlah pasiennya itu sebanyak mungkin kayak gitu. Nah, biasanya kalau di fase ini yang dibutuhkan memang di negara-negara yang jumlah kasusnya tinggi. Memang diambil yang seperti itu biasanya. Makanya jadinya akhirnya Indonesia. Ya. Ini tuh sebenarnya vaksinnya kalau biasanya kan vaksin sebelum sakit tuh. Iya. Iya disuntik, kan? Nah kalau ini berarti yang udah TBC juga bisa vaksin. Nggak tahu kalau yang udah TBC, tapi kalau namanya vaksin itu memang Pencegah pencegah. kan? Jadi Iya. sebelum terkena supaya dia imun, nggak tertular. Kalaupun tertular tidak dampaknya tidak sefatal kalau tidak divaksin. Seperti itu sih idenya. Oh oke. Hmm. Nah Dan ini kan Bill Gates ya, Yes. salah satu orang terkaya di dunia ya Cut ya. iya. Dan ini kenapa sih Mas, mungkin bisa diceritain dulu, mungkin Detikers juga masih ada yang belum paham nih. Kenapa Yes. awalnya tiba-tiba kok Bill Gates ngadain uji coba vaksin TBC, TBC, TB, iya. Kayak bisa gitu. Kenapa Mas, kenapa Indonesia dan kenapa Bill Gates dan kenapa pemerintah membuka pintu begitu Mas? Yes. Kenapa Bill Gates? Ya karena dia yang punya duit. Oke. Inisiatornya sebenarnya bukan Bill Gates. Jadi ada perusahaan farmasi gitu namanya, yaitulah GlaxoSmith yang mengembangkan itu. Terus kemudian, nah salah satu sponsornya itu Bill Gates yang mendanai karena dia kan punya concern terhadap penyakit-penyakit seperti malaria, TBC gitu, terus HIV/AIDS segala macam kayak gitu. Nah salah satu yang jadi concern dia TBC ini. Terus project bikin vaksin baru. Sebenarnya vaksin TB udah ada sebelumnya, udah ada vaksin TB, tapi beratnya udah kedaluarsa gitu lah, maksudnya udah lama banget. Terus varian-varian barunya ibaratnya kayak gitulah. Bukan varian tapi makin kebal terhadap pengobatan baru, tapi sifat-sifatnya udah baru lagi kayak gitu. Berarti perlu diupdate gitu, jadi bikin yang lebih mutakhir. Oh oke. Jadi bedanya si vaksin Bill Gates ini sama vaksin Yang TB sebelumnya. lainnya adalah mungkin dia udah lebih mutakhir gitu Mas. Lebih baru. Lebih baru. Diupdate gitulah Sifat-sifatnya lebih banyak yang baru gitu Mas ya? versi. Oh 3.0. Oh iya 5.0. benar-benar. Mungkin kalau misalkan COVID tuh udah yang Delta apa itu, gitu-gitu. ya. Oh iya. Mungkin dulu iya. sifatnya dia gak pemarah, sekarang pemarah. Mungkin, Iya kan? mungkin sekarang bandel ya. Makin Sama bandel. ini yang dulu kan kita pakainya BCG itu kan, vaksin Iya. BCG namanya. Itu tuh lebih efektif untuk infeksi TB yang parah. Jadi kalau misalnya yang sampai batuk darah terus kemudian sampai ya sakit banget gitu, itu lebih efektif untuk mencegah yang seperti itu. Nah, sementara semakin kesini itu banyak juga yang terinfeksi tapi nggak benar-benar sakit gitu. Ya paling cuman batuk-batuk sedikit, nggak ada keluhan yang serius, tapi dia nularin gitu. Nah, ketika Oke. dia menularkan ke orang yang lebih rentan daripada dia, imunitasnya lebih rendah, nah itu dampaknya ke orang lain itu
beda sama dirinya, dia mungkin cuma batuk-batuk doang, dia mungkin paru-parunya bolong apa gimana kayak gitu. Oke, Nah, mungkin yang itu sampai yang berdarah. baru ini bisa mencegah yang TB laten itu istilahnya. TB laten itu orang terinfeksi tapi nggak sakit parah, tapi tetap bisa nularin. Nah itu yang bikin tapi nggak selesai-selesai itu. Tapi ya sih yang lebih bahaya yang kayak gini kan, yang nggak kelihatan tapi sebenarnya dia bisa nularin. Nah ini sebenarnya vaksin ini untuk mencegah hal itu kan? Iya, salah satu perbedaannya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya juga kan targetnya anak-anak. Jadi BCG itu kan anak-anak. Nah yang ini bisa untuk dewasa remaja kayak gitu. BCG bedanya. tuh kalau nggak salah agak wajib ya kayaknya. Ya, gue wajib. juga BCG. soalnya. Ya dapat. Dapat kan soalnya salah satu vaksin wajib. Berarti itu sampai wajib sampai tahun berapa sih Mas? Apa sekarang masih? Sekarang masih ya. Oh sekarang masih wajib gitu. Oh oke. Nah itu yang untuk anak-anak kan, yang untuk dewasanya itu nanti pakai yang baru ini. Nah baru ini bisa untuk apa namanya orang dewasa. Oh, Namanya M72 Mas ya? M72. Vaksin M72. M72. Oh oke. Jadi ini bisa pas kecil misalkan itu Kampung Rambutan Blok M. Kalau dulu Metro Mini 72. Kan kalau 79 Lebak Bulus Blok M. 610 Pondok Labu Blok Blok M. 72 Rambutan kalau nggak salah, Kampung Rambutan. Pak, Bapak mau pindah ke NTMC nggak Pak? Kita kan lagi ngomongin begini. Lanjut. Gitu. Oke, berarti pertanyaan aku kalau misalkan pas kecil udah BCG, berarti pas gedenya bisa vaksin apa tadi? M72. Pastinya bisa ya, soalnya kan ininya beda, sifatnya beda. Tapi juga belum tahu kan apa namanya, kan belum ada barangnya. Maksudnya kita juga belum tahu guideline-nya seperti apa, juga belum disosialisasikan. Masih terbatas, masih tahap uji klinis kan. Tapi ini udah diuji coba belum sih Mas? Apa masih uji klinis? Iya, soalnya katanya Menkes nih uji coba ini udah dimulai dari November lalu nih. Lah iya, jadi uji vaksin itu tahapannya panjang banget. Jadi mulai dari laboratorium, terus kemudian nanti ujinya masih di laboratorium in vitro kayak gitu. Habis itu kalau misalnya terbukti ada efeknya gitu, baru di tingkat fase selanjutnya itu ke hewan uji. Hewan uji itu untuk menguji apakah aman atau tidak. Nanti setelah lolos di uji istilahnya uji preklinis kalau sama hewan uji itu, baru ke manusia. Manusia itu pun ada tahapan-tahapannya. Mulai dari beberapa orang, nanti kalau misalnya dari beberapa orang itu aman, tidak ada efek samping yang signifikan, diperluas lagi fase 2 apa gitu, terus nanti yang sekarang ini fase yang paling ujung gitulah, fase 3. Jadi uji klinis fase 3. Jadi kayak ibaratnya tinggal cek ombak. Cek. Udah diuji serangkaian uji sebelumnya, terus nah ini yang tahap terakhir sebelum digunakan secara luas gitu. Dan itu terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya ya. Di mana sih Mas itu Mas? Maksudnya di Jakarta atau di daerahnya ada disebutin nggak? Yang 2000-an warga ini? Mestinya disebutin ya, tapi aku tidak terlalu mengikuti juga detailnya. Oke. Dan biasanya kalau vaksin tuh kan ada dampaknya, mungkin nggak sekarang tapi kayak beberapa tahun lagi atau gimana untuk Iya, jadi saat lebih ini. kebal. Itu salah satunya itu, betul. Cuman mungkin efek sampingnya pastinya ada ya, maksudnya ya apapun pasti ada efek sampingnya. Tinggal di farmasi itu kan hitungannya cuma rasio antara risiko dan benefit yang didapatkan. Kalau misalnya benefitnya lebih besar dibandingkan risikonya, ya dipakai, berarti efektif. Ya, pasti ada risikonya sih. Entah ya, apa itu ya. Ya itu yang diamatin pada serangkaian uji itu. Benar-benar. Kita kemarin vaksin COVID ada tuh kan? Ada. Gue nggak tahu sih. Kayak setiap orang kan pasti akan beda-beda ya. Gue sempat vaksin COVID aja kan kita dapatnya juga beda-beda, teknologi. Kita dapatnya beda-beda. Iya benar. Brandnya juga beda-beda. Iya. Benar-benar. Ada yang mRNA, ada yang apa namanya? AstraZeneca. Kayak gue yang pertama, yang kedua, yang ketiga beda deh. Beda-beda kan? Yang pertama dapatnya Sinovac semua karena adanya baru itu. Iya kalau nggak salah. Habis itu baru beda-beda gitu. Tapi itu nggak apa ya Mas ya kalau vaksin gitu-gitu. Maksudnya aku sebagai orang awam nih kayak. Iya kalau beda-beda ini nggak apa-apa nggak sih gitu? Nggak apa-apanya. Kalau beda-beda. Beda-beda ya tergantung kan, pasti ada guideline-nya ya. Maksudnya ada yang review apakah ini cocok kalau dilanjutkan pakai ini gitu kan. Dulu kan ada tabelnya, kalau misalnya pertamanya Sinovac, yang keduanya harus harus apa itu kan sempat ada. Iya kalau nggak salah ada tuh. Cuman ya pada akhirnya karena orang udah panik, yang penting ada slot, udah ini aja. Terus ternyata kok nggak apa-apa, ya udah akhirnya semuanya boleh kayak gitu kan. Ya itu kan bagian dari
Jadi setelah uji klinik fase 3 itu sebenarnya ada satu lagi fase 4. Fase 4 itu ketika sudah digunakan digunakan secara luas, terus kemudian dipantau kalau misalnya ada laporan-laporan yang tidak ditemukan waktu uji klinis sampai fase 3 itu. Gitu. Di fase 4 itu ada itu yang jangka panjang sampai ya selama itu digunakan gitulah. Iya, soalnya emang kayak kalau vaksin emang kayak beda-beda kayak gue kan kalau tiap tahun influenza tuh vaksin influenza apa sih? Influencer? Ya kan? Bukan, benar influenza. Gitu. Kayak ada yang demam, ada yang tiba-tiba radang, ada yang kayak nggak kenapa-napa gitu. Kayaknya emang pasti setiap orang akan beda-beda ya Mas ya? Beda-beda, tapi kalau misalnya kemudian ada reaksi itu ya expect pasti sangat mungkin terjadi seperti itu karena pada dasarnya kan kita nge-trigger sistem imun kan, maksudnya ya salah satu teknologi yang paling simpel itu kan virusnya dilemahkan, jadi kamu tuh diinfeksi tapi terkontrol gitu loh, sebenarnya kan seperti itu. Supaya antibody kita bisa kenal sama kumannya itu, terus kemudian berikutnya kalau misalnya kamu terpapar lagi itu lebih kebal. Idenya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya diimunisasi, divaksin, terus kemudian demam, itu sesuatu yang ya kita expect itu mungkin terjadi. Karena pada dasarnya kita diinfeksi kan. Oh iya benar. Tapi terkontrol. Iya. Sekedar untuk membangkitkan sistem imunnya, ngenalin gitu loh. Membangkitin cakra. Cakra, ya udah kali apa. Iya, Mas, tapi kan ini uji coba vaksin ini menimbulkan polemik Mas di masyarakat. Selalu. Maksudnya dari pantauan Mas Yung itu dari Detik Health, apa sih yang masyarakat takutkan gitu kan? Apalagi ya semenjak COVID kemarin kan muncul tuh berita-berita teori konspirasi. Wah, jangan Bill Gates nih yang buat virusnya gitu kan. Segala macam, karena kan kesehatan itu katanya ladang cuan. Katanya sih, Cut. Nggak tahu gue kata netizen, Cut ya. Bantuin dong. Gimana Mas? Ya bener, ya fundingnya juga gede banget kan. Maksudnya ya itu pasti ada duit di situ, iya. Ada kepentingan pasti iya, karena ya sesimpel kalau nggak bikin vaksin terus teman-teman yang lulusan biologi molekuler mereka pada bikin apa, nggak punya kerjaan gitu Mas ya, ngasih kerjaan ke lulusan biologi molekuler. Banyak kan yang teman-teman kita yang lulusan luar negeri yang biologi molekuler gitu tuh balik ke Indonesia nggak punya kerjaan, baru setelah ada COVID mereka kebanjiran. Tapi ya di luar itu kan ya faktanya tuberkulosis itu masih jadi masalah gitu loh. Itu kan sesuatu yang tidak terbantahkan gitu loh. Iya, betul. Terlepas dari ada kepentingan apa di balik vaksin segala macam, ya kita butuh sesuatu untuk memproteksi diri supaya nggak ketularan. Bagaimanapun kalau kena TB itu ya fatal kalau yang imunnya tidak bagus. Contohnya yang utamanya sih yang terinfeksi HIV. HIV itu imunitasnya lemah. Nah, koinfeksi yang paling sering dan mematikan adalah salah satunya itu TB, itu yang paling banyak mematikan. Bener. Orang kena HIV gitu yang meninggalnya bukan karena apa-apa, tapi biasanya sih TB yang paling sering. Oh, karena lebih gampang jangkitnya dan akan lebih parah biasanya ya. Belum lagi orang kan taunya TB cuma di paru-paru, itu sebenarnya bisa juga ke otak, bisa ke tulang juga, TB gitu. Tulang kayak gitu. Ke otak, ke tulang, ke otak Mas. Aku baru tahu nih kalau misalnya bisa ke otak. Kalau ke otak bedanya apa? Mungkin dia tiba-tiba kah? Atau ya beda mekanismenya, tapi itu terjadi enggak sebanyak tapi yang paling umum, paling banyak kasusnya ya memang paru-paru. Yang TB tulang ada, TB mastitis TB juga ada yang di payudara gitu. Oh, wow. Jadi banyak ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah sebuah solusi di Indonesia kan, karena TB emang lagi banyak banget dan emang banyak banget kan di Bukan sini. Lagi banyak, masih banyak karena itu sebenarnya problem yang salah satu penyakit yang kuno sih sebenarnya, udah dari zaman dulu ada kayak gitu, cuman ya nggak selesai karena neglected istilahnya, kalau di ini neglected tropical disease itu salah satunya itu TB itu. Jadi orang saking biasanya terabaikan gitu. Iya, karena saking biasa, gue batuk-batuk biasa nih gitu. Cuman ternyata ya dia ada TB-nya itu kan. Dan ada yang meninggal gitu kan. Dan ada yang meninggal, iya sih betul. Dan ini pun diperkirakan setiap tahun itu ada 1 juta kematian loh Cut, karena kasus TB. 1.090.000 kasus dan 125.000 kematian. Kadang meninggalnya bukan karena TB-nya juga, tapi proses pengobatan yang panjang, terus kemudian berat secara fisik dan mental, akhirnya mengakhiri hidup. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi bunuh diri karena tidak kuat, sakit kronis gak sembuh-sembuh kayak gitu loh. Oh iya, capek sih soalnya kalau sakit capek. Tapi kalau TB ini Mas, ini pertanyaan orang awam aja Mas ya, ini bisa menyerang dari usia berapa sampai berapa sih Mas?
Atau misalnya anak-anak semua juga bisa kena sih. Semua bisa kena Mas ya? Wow. Semua bisa kena, bayi pun juga berarti? Bisa, ya justru bayi karena imunitasnya lebih rendah kan. Nah itu paling banyak, penularan paling banyak terjadi itu di pemukiman yang padat, sirkulasi udaranya tidak bagus. Pemukiman yang itulah padat penduduk gitu ya? Padat merayap. Kita kayak lagi kuliah. Dong, tapi kita kayak lagi kuliah ini beneran. Gue juga lagi nyari sih tentang TB ini. Iya sih, tapi kalau misalkan ini kan berarti udah di tahap 3. Uji klinisnya ya. Uji klinis tahap 3. Kira-kira akan selesainya, ada perkiraannya kah kapan Mas? Ada tenggat waktunya gitu Mas? Yes. Ada mestinya ya. 2000 ada kok di Detik Health. Oh, ada. Kalau penasaran ya bisa ke Detik Health, ada semua di situ lengkap Detikers. Enggak apa lagi. Aku lumusnya kan banyak kerja. banyak berita. Benar. Tapi kalau misalkan ini semuanya berhasil, uji klinisnya ini, apakah ini akan dijual atau akan dibagikan secara gratis? Rencananya digratiskan karena memang ini masih salah satu prioritas kan, maksudnya prioritas untuk diatasi. Masa udah berabad-abad dari zaman penjajahan kok ya masih gini-gini aja gitu kan. Nah ini salah satu yang prioritasnya, salah satunya ya dengan jadi program. Nah, kalau program berarti ditanggung pemerintah gitu. Oh berarti ini rencana jangka panjangnya ya Mas ya, untuk jadi akhirnya program, salah satu program nasional gitu, yes. Dan mestinya kan prioritas juga untuk akses karena kita jadi lokasi uji klinis kayak gitu. Nah itu salah satu keuntungan jadi lokasi uji klinis. Katanya sih seperti itu. Ya karena emang ya berarti bisa mematakan polemik itu Mas ya. Memang kita kasusnya TB-nya tinggi begitu dan masyarakat mungkin melihatnya ini ngapain kita jadi tempat uji coba virus, tapi emang angkanya kita tinggi ya kan? Emang betul. Dan ya semoga kita dapat vaksinnya juga begitu. Iya. Ini gue baru nanya juga Mas. Nyari juga kalau ternyata TB ini menyerang orang berbagai usia dan beberapa kelompok usia lebih rentan. Ada yang namanya ini dewasa muda. Menyerang orang dewasa muda pada usia 15 sampai 44 tahun. Umuran kita itu. Agak takut ya jangan sampai. Iya, nggak maksudnya jangan sampai. Tapi emang ya berarti ini bener kan Mas? Berarti emang usia-usia produktif justru bisa dibilang. Iya bener. Pernah ada datanya sih sebenarnya kalau di negara tropis kayak Indonesia gini, misalnya semua orang itu dites semuanya, hampir 60% lebih itu sebenarnya pernah terinfeksi, nggak nyadar aja. Waduh, itu bahaya tuh nggak nyadar tuh. Tapi ya kadang-kadang gitu, yang tiba-tiba itu yang mematikan, karena kan takut dong. Tapi kalau kita medical check up, apakah ketahuan Mas TB ini atau ada uji lain kalau gitu? Medical check up yang di puskesmas yang gratis pas ulang tahun itu kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau misalnya ada indikasi, misalnya kamu batuk-batuk atau orang di sekitarmu batuk-batuk dan positif TB, kan termasuk kontak dekat kan, nah itu biasanya dites. Nah pas dites itu biasanya ketahuan, nggak batuk tapi ada virusnya, ada bakterinya. Tes tuberkulinnya positif. Jadi itu tesnya disuntik tapi suntiknya tipis banget di bawah permukaan kulit dan itu perih banget. Itu nanti akan kelihatan buletan, kalau buletannya sekian senti kayak gitu dia positif kayak gitu sih. Mas Yung pernah cobain itu Mas? Pernah. Mas Yung cerita sakit gue jadi takut. Enggak sebentar. Sakit. Enggak, kalau aku kan udah ketahuan berarti statusku seperti apa kayak gitu kan. Iya, karena udah pernah periksa gitu. Kalau yang belum pernah periksa kan kita nggak tahu apa kamu sebenarnya TB laten atau enggak gitu. Oh iya benar-benar. Tapi harus ya. Belum pernah periksa sih. Iya belum pernah sih. Belum pernah. Kalau nggak ada indikasi emang nggak perlu periksa juga. Biasanya kalau misalnya di sekitarnya serumah ada yang positif TB, nah itu pasti harus. Soalnya kalau di orang kita bayangkan Indonesia, kadang-kadang kalau batuk itu kalau nggak sembuh-sembuh nih, lu batuk 40 hari. Iya kan? Iya benar. Iya kan Mas? Batuk 40 hari itu sebenarnya batuk 40 hari juga batuk apa sih? Iya, itu mitos atau apa sih Mas sebenarnya kalau Mas Yung ini? Ya itu indikasi TB biasanya kalau yang nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Batuk yang nggak sembuh-sembuh itu ada indikasi ke sana Mas. Sebenarnya. Biasanya kan suruh periksa kalau kayak gitu. Iya kan, lu kayak lu nggak sembuh batuk lu, aku udah minum ini. Ya ntar juga 40 hari sembuh. Iya itu enggak, padahal juga kan kita nggak mana ngitungin 40 hari apa enggak. Iya juga sih. Sebenarnya siapa yang ngitung 40 hari? Ya kan? Aduh. Ada aja, tapi berarti ini adalah sebuah berita yang bagus ya untuk Indonesia yang ternyata adalah kedua setelah India. Ya kan, kita kedua setelah India kan, satu paling banyak tapi itu sedih loh. Itu sedih loh. Pernah turun peringkat ketiga atau berapa kayak gitu, tapi terus kemudian naik lagi.
Itu naik laginya kira-kira menurut Mas Uyung kenapa? Surveillance bisa atau memang pengobatannya berkurang terus kemudian jumlah kasusnya beneran meningkat bisa juga, tapi paling mungkin sih seberapa aktif kader TB itu mencari pasien gitu sih. Jadi kan ya orang tercatat sebagai pasien kan kalau diperiksa, kalau misalnya nggak periksa walaupun kan dia batuk-batuk juga nggak kecatat sebagai pasien sih. Kalau misalnya petugasnya rajin ngecekin gitu, rajin sosialisasi, orang-orang disuruh ngecek kayak gitu, mungkin jumlah kasusnya meningkat gitu. Oke, yang ketiga siapa Mas? Tiga apanya? Kan ada 1, 2, 3. Ya biasanya yang populasinya tinggi ya, aku nggak hafal juga sih. Tapi mau yang pertama India, kedua Indonesia, ketiga itu mana ya lupa aku. Ada di Bangladesh ya siapa? Deket. Yang karena padat populasinya penduduk banyak gitu, kan di sana dan polusinya di sana kan lebih heboh daripada di sini ya kan? Iya sih. Jadi kayak mungkin ya, tapi kan siapa tahu. Namanya juga Anabel kita netizen. Tapi jadi kepikiran juga sih kalau misalnya batuk gitu. Tapi Mas nih, gue mau nanya misalnya gue batuk nih Mas, terus kayak aduh, gue takut TB apa enggak, udah minum obat batuk, terus sembuh. Itu apakah aku bisa aman ya, alhamdulillah udah hilang batuknya, atau ternyata virusnya ada tapi ya kita bisa nularin kayak tadi Mas Uyung bilang itu kan? Ya kalaupun bukan TB juga bisa aja kan COVID atau apa gitu kan sebenarnya kan kan kalau cuma enggak, maksudnya kalau cuma minum obat terus sembuh ya kita nggak pernah tahu sebenarnya kita terinfeksi apa gitu loh. Iya benar-benar. Tapi gue suka cara menjelaskannya Mas Uyung karena ini sebenarnya kan menakutkan tapi santai itu ngejelasinnya. Siapa tahu kan bukan TB mungkin COVID. Iya, apalagi kan. Serem nih. Ya flu. Iya. Oke, nah salah satu nih mungkin karena berhubungan masih TB ini, salah satu pencegahannya itu sebenarnya harus apa? Mungkin Detikers juga mau tahu pencegahannya TB itu apa sih Mas yang direkomendasikan mungkin? Masa nggak boleh deket-deket sama orang batuk kan agak sulit ya? Kalau batuk ya pakai masker, ya kayak zaman COVID lah sebenarnya kan itu simulasi mengingatkan orang bahwa ada penyakit yang menularnya lewat pernapasan gitu loh, waktu COVID itu mengingatkan itu. Ya. Bahwa sebelum COVID sebenarnya kita juga punya TB gitu, cuman orang nggak nyadar aja. Nah, ketika ada COVID, nah ya udah ya seperti itu sebenarnya idealnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kemana-mana pakai masker sebenarnya ya dinormalisasi juga nggak apa-apa sih, maksudnya kalau misalnya merasa kurang fit gitu. Tidak fit, imunitasnya bermasalah kayak gitu ya kemana-mana pakai masker, terus cuci tangan habis megang sesuatu kan kuman TB bisa kepegang terus gini gitu kan masuk juga gitu. Terus yang juga berpengaruh banget adalah karena itu penularannya di daerah-daerah yang padat penduduk kayak gitu, sirkulasi udara. Jadi rumah-rumah yang nggak ada jendelanya, terus kemudian nggak pernah kena sinar matahari, itu yang lembab kayak gitu. Nah itu juga ya rawan penularan, biasanya daerah-daerah yang seperti itu, yang pemukiman yang padat banget kayak itulah. Oke. Jadi sebenarnya kan kita juga udah terlatih COVID kemarin ya. Sebenarnya 11-12 sama pencegahan COVID kemarin sebenarnya. Lewat pernapasan sih utamanya. Karena lewat pernapasan. Oke. Jadi mungkin sekarang lebih aware lagi ya. Karena kan orang sekarang udah agak-agak lupa kalau kita sempet COVID ya kan. Nah itu. Jadi kayak agak lupa gitu kalau ternyata masih ada loh virus-virus yang lain, virus-virus yang lain. Apalagi harga masker udah turun sekarang lebih murah. Benar, sekarang, iya kan? Sekarang dulu sempet tuh masker yang berapa tuh 500.000. Sekarang ngomor konser dulu ngoreo masker Pak. Lu ngomor masker, iya. Yang udah masker sampai begini nih. Iya, sampai habis. Iya, sampai habis. Tapi sebenarnya kata Mas Yung tadi menormalisasi, maksudnya kita mungkin di transportasi umum gitu Mas, mungkin walaupun gua sehat, gua pakai masker aja lah gitu. Iya gak sih? Iya, dan itu hal yang biasa benar. Gitu. Masih ada beberapa orang kok yang melakukan itu ya buat cewek-cewek mungkin juga biar nggak kena polusi juga lah, sesimpel itu kan gitu. Biar make upnya nggak kena kotor-kotor. Sama kalau di angkutan umum kalau misalnya tertidur itu aman, nggak mangap gitu. Benar, nggak malu. Iya, kalau gue lebih ke malunya. Iya. Benar-benar. Tapi gue kalau misalnya traveling kayak naik pesawat atau naik kereta atau naik apa, gue akan pakai masker takut ketiduran. Iya bener. Karena takut mangap kayak. Takut mangap. Jadi tiba-tiba masker. Ayam pop masuk situ, tunjang ya kan. Disuapin rumah Padang agak serem ya, rumah Padang yang nyuapin serem Pak gitu. Oke, jadi salah satu pencegahannya buat Detikers nih yang kayak tiba-tiba keinget oh iya kita masih ada TB adalah itu sama persis kayak simulasi COVID kemarin lah kira-kira.
Ya kan sama persis, benar. Oke. Nah, itu pun termasuk ini Mas, soal hidup sehat itu kan Mas, kayak makan yang bergizi, makan sayur, berjemur ya Mas ya. Berjemur ya. Itu zaman Covid tuh orang banyak berjemur loh, Cut. Iya. Tapi kan ada polemik berjemur tuh sebenarnya jam berapa sama jam berapa, ada 2 tuh. Iya itu Mas. Itu sebenarnya jam berapa nih Mas yang bagus? Ya kan tiap hari beda-beda UV indeksnya. Jadi kita bisa sebenarnya bisa di aplikasi ramalan cuaca itu kan ada orang biasanya cuma lihat hujan atau enggak hujan gitu kan. Terus beberapa itu kan di situ ada UV index. Nah, UV index makin tinggi, makin kita di luar ruangan tuh jangan lama-lama gitu loh gampangnya. Oh, gitu. Jadi mau jam berapapun juga bebas, cuman lama atau enggaknya gitu. Coba. Kalau misalnya tengah hari jam 12, jam 1 siang gitu kan UV indeksnya tinggi banget. Ya jangan lama-lama di luar gitu. Intinya seperti itu aja sih. Kalau misalnya pagi masih sejuk, masih hangat gitu, UV indeksnya biasanya lebih rendah. Nah itu berlama-lama nggak apa-apa gitu. Paling ideal pas kayak gitu. Ini very weak nih sekarang nih. UV-nya 1 nih. Oh oke. Udah jam segini nggak sih? Iya, nggak bisa tanya doang. Berarti kalau misalnya pagi tuh bagus pas dia apa Mas? Lagi very weak nih berarti. Lagi kuat gitu atau lagi apa? Enggak ya, intensitasnya aja. Intensitasnya lebih lama nggak apa-apa kalau pagi atau sore kayak gitu karena UV indeksnya rendah. Nah, UV indeks itu sendiri sebenarnya ada 2, UVA, UVB. Nah, yang paling bagus itu pagi karena di situ aku lupa A-nya atau B-nya yang tinggi. Pokoknya yang paling bagus itu di pagi memang di pagi itu gitu. Oh iya, benar-benar bisa berarti berjemur. Berjemur nggak sambil jalan kaki, biar sehat. Iya, sambil olahraga juga. Iya kan, sekarang kan udah bisa. Bagus. Oh zaman dulu nggak bisa keluar rumah. Covid ya. Iya. PSBB iya. Takut tiba-tiba diangkut. Iya lagi, suruh nyapu. Makanya, aduh, oke. Jadi sekarang nih menurut Mas Uyung ini adalah sesuatu yang bagus atau tidak dari segi personally ya bagus. Kalau menurutku personally. Di timku mungkin beda-beda pandangan karena ya namanya juga sesuatu yang kontroversial. Vaksin itu selalu kontroversial, vaksin apapun sih. Iya. Gitu. Karena memasukkan sesuatu yang sebenarnya penyakit gitu kan, itu kan sebenarnya ya. Secara filosofis juga berproblematis kan buat beberapa orang gitu. Jadi ada kepentingan apa nih dimaksud, jangan-jangan nggak cuma penyakitnya doang tapi ada chipnya atau apalah itu. Ada chipnya, iya benar. Iya lagi dimasukin chip. Ada GPS-nya Ada GPS-nya. Banyakan nonton Mission Impossible itu sih. Kalau nanti gitu deh, kalau misalkan punya suami, kalau misalkan check up gitu, Sus, masukin chip ini. Bener-bener. Jadi ngecek di mana? Kebetulan masuknya 1 tera lagi kan. Memori. Itu memori Pak. Terus segini, masuk ke sini. Mohon maaf, nggak bisa gitu. Bisa langsung simpan foto di situ langsung. Nggak usah kayak gitu. Jadi kesimpulannya ini adalah sebenarnya sesuatu yang bagus, tapi masih kita pantau lagi sampai beberapa saat ke depan karena ini masih fase ketiga ya Mas Uyung ya. Sudah fase ketiga. Sebenarnya itu sudah fase paling ujung sih. Sudah fase paling ujung, tinggal dirilis aja nanti kalau misalnya ini nggak ada masalah di fase 3 ini. Iya. Jadi Detikers kita pantau bareng-bareng. Ini kan buat kita juga. Dan ini situasinya juga lebih ideal daripada pas Covid kan. Pas Covid itu kan uji klinisnya dipercepat, jadi kayak akselerasi, jadi diburu-buru kayak gitu. Tahapan-tahapannya itu dipangkas gitu loh. Nah ini kan udah lama pengembangannya, udah lama. Terus penyakitnya juga kita udah kenal dari zaman berapa ratus tahun yang lalu kayak gitu. Jadi sebenarnya santai banget gitulah ibaratnya. Oke. Garapnya itu santai gitu. Iya. Baik. Nggak buru-buru. Siap. Terima kasih banyak Mas Uyung nih udah ngobrol-ngobrolnya, kita jadi tahu banyak tentang TB dan vaksin. TB nggak usah pakai C ya. TB. Nggak dari tadi ngomongnya TB nggak usah pakai C. Tapi benar ya TB nggak usah pakai C kan Mas? Resminya seperti itu. Resminya. Tapi sudah populer juga TBC kayak gitu. Iya. Kalau sakit TB nggak usah pakai C gitu. Panjang itu lebih panjang jatuhnya. Ya pokoknya ntar update-nya kita lihat aja di TikTok ya. Iya.